Kalau teman-teman tidak yakin daun ini itu bisa menundukkan lebah apis cerana, teman-teman boleh lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Enoe. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang telah mempertanyakan mengenai bidang daun sanggak wulan. Nah, di sini saya akan menjelaskan daun ini dengan sedetail mungkin. Sebenarnya untuk apakah daun ini ya yang saya tunjukkan ini untuk apa gitu ya. Jadi teman-teman yang kemarin sudah komentar, silahkan dengerin, jangan di skip, disimak sedetil-detilnya ya, karena saya akan menjelaskan secara detail gitu ya. Nah, terima kasih banyak untuk yang sudah berkomentar ke saya karena meminta penjelasan daun ini itu daun apa atau ada di mana ya. Jadi begini teman-teman, daun ini namanya daun sanggak wulan ya namanya, dan yang ada daun kayak gini itu di pegunungan ya. Kalau di perkotaan, di daerah rata, kayaknya itu setahu saya itu mungkin ada, tapi hanya sebagian atau bagaimana ya, karena saya kan jarang juga ke wilayah perkotaan melihat kayak ginian kayak gitu. Yang saya tahu itu ada di pegunungan juga sudah sangat langka kayak gitu, karena daun ini itu hidupnya itu ada di sebuah perkebunan, itu pun sekarang sudah sangat langka. Nah, kenapa daun ini itu kok sekarang sudah langka? Karena kebanyakan di kebun-kebun sekarang itu lebih menanam pohon-pohon yang manfaat. Contohnya seperti kayak pohon mangga atau pohon rambutan dan nanas atau yang lainnya kayak gitu ya. Jadi pohon kayak gini itu dimatiin. Makanya sekarang itu sudah sangat langka kayak gitu. Nah, daun ini adalah daun anti sengatan lebah ya. Jadi buat para teman-teman, jika mau membudidaya di kota, di perkampungan, di ladang atau di hutan kayak gitu, alangkah baiknya sebenarnya harusnya punya ya, harusnya. Tapi mohon maaf, ini saya nggak ngejual kayak gitu ya, karena memang sudah sangat langka kayak gitu. Nah, itu cara menggunakannya itu bagaimana daun ini. Jadi daun ini itu cara menggunakan daun tersebut itu sebelum kita mau panen atau kita mau membongkar sebuah lebah kayak gitu ya, panen lebah, itu kita itu harus ambil daun ini secukupnya ya, buat tubuh kita yang masih kebuka seperti ini ya. Kita gosok, setelah kita gosok lalu kita gesekin ke seluruh badan yang tidak terkena kain ya, kayak gitu. Nah, ini khususnya tidak semua lebah bisa kayak gitu ya teman-teman ya, makanya dengerin sedetail-detailnya sampai selesai ya. Daun ini tidak semua lebah itu pasti akan tunduk, tidak ya. Jadi khususnya yang tunduk itu hanyalah apis cerana saja. Kalau teman-teman tidak yakin daun ini itu bisa menundukkan lebah apis cerana, teman-teman boleh lihat, nanti saya akan taruh link ya di komentar. Itu ada daun ini yang sudah saya cek ke lebah kayak gitu ya, pakai dengan foto yang saya sematkan di sini ya. Silahkan dilihat. Nah, jadi buat teman-teman itu, ini saya tidak bisa mengeklaim semua lebah itu pasti bisa, tidak. Khususnya hanya apis cerana saja, lebah apis cerana saja. Selain lebah apis cerana tidak ya, harus memakai APD. Contohnya seperti tawon endas atau tawon apis dorsata dan tawon-tawon yang lainnya ya, kayak gitu.
Ada juga yang tidak memakai daun ini juga nggak apa-apa. Kadang ada yang nggak liar ya. Tapi kalau yang liar banget, alangkah baiknya dicoba pakai kayak gini gitu ya. Hanya penjelasan mungkin kayak gitu. Kalau teman-teman kurang yakin daun ini itu bagaimana efeknya, saya itu sudah pernah mencobanya. Jadi kalau misalkan mau panen itu biasanya kan lebah ada yang liar, ada yang jinak ya. Justru saya itu setelah memakai daun ini, saya mencampurkan antara lebah satu ke lebah yang lainnya. Biasanya lebah itu kalau disatukan antara dua koloni dijadikan satu, itu pasti berantem. Karena apa? Mereka itu tidak mau jadi bersatu, pasti berantem. Nah, di situ kalau misalkan ada orangnya, dijamin orang tersebut akan bengkak mukanya. Karena apa? Pasti dia itu tidak segan-segan siapa yang mengganggunya dan siapa yang berada di situ pasti akan disengat. Nah, tapi kalau memakai daun ini, itu orang tersebut akan terlindungi karena baunya daun ini itu memang sangat tajam sekali. Baunya itu kalau orang Jawa bilang itu sangat langu kayak gitu ya, sangat langu. Jadi mungkin dengan bau itulah yang ditakuti oleh lebah yang berniat mau menyengat kayak gitu. Jadi kalau teman-teman berniat mau beli, ini saya mohon maaf, saya tidak bisa menjualnya karena memang sudah sangat langka sekali daun ini khususnya ya. Saya jelasin lagi, ada satu lagi namanya itu daun sari ya. Nah, ini teman-teman kadang bertanya daun sari kayak gitu ya, daun sari gitu ya. Nah, kebiasaan beda daerah pasti beda nama ya, jangan disamain. Pasti namanya sama, pasti di Google ada, pasti di mana-mana pasti namanya ini enggak ya. Di Google kayaknya juga enggak ada sih kalau namanya Sanggak Wulan, itu kayaknya enggak ada kayak gitu. Nah, ada lagi itu saya tadi udah bilang namanya itu daun sari ya. Daun sari itu juga hampir mirip-mirip. Cuman kekuatan lebih tajam itu menurut saya itu ya ini, kayak gitu ya. Biasanya kalau sudah saya gosokin ke tangan, kalau saya masuk tangannya ke sebuah koloni lebah, maka si lebah itu mudah minggir seperti ketakutan kayak gitu. Nah, seperti ketakutan kayak gitu ya. Jadi memang sangat cocok sekali kalau memakai daun ini gitu. Itu saya jelasin lagi, hanya untuk apis cerana saja, tidak semua lebah ya. Ingat, tidak semua lebah, hanya untuk khusus apis cerana saja. Jadi buat teman-teman semuanya yang masih penasaran dengan daun ini sudah saya jelaskan sedetail-detailnya. Nah, tapi teman-teman kalau masih ada pertanyaan-pertanyaan yang belum, atau teman-teman masih bingung, atau teman-teman masih mau bertanya lagi mengenai bidang tentang lebah, silahkan tulis saja di kolom komentar ya. Nanti saya jelasin lagi ya. Nah, ini ada lagi yang namanya daun sari. Itu dari pohonnya, dari daunnya, dari kembangnya, atau dari wohnya itu seperti apa gitu ya. Nanti tak jelasin lagi karena banyak ada yang salah. Katanya ada yang ngomongin daun sari ini itu mirip seperti hiasan-hiasan yang berada di kota, di pinggir pintu kayak gitu. Enggak. Jadi enggak ada di situ, itu enggak ada. Jadi enggak kayak gitu ya. Kalau itu memang hampir mirip karena dia itu bisa merambat, tapi kalau di sini yang sebenarnya itu enggak kayak gitu. Nah, jadi mungkin kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi saya sudah menjelaskan sedetail-detailnya. Jadi apabila penjelasan saya masih kurang detail, penjelasan saya mungkin kurang jelas atau kurang enak kurang berkenan di teman-teman, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Semoga dari video ini saya menjelaskan daun ini bisa bermanfaat buat teman-teman yang berada di luar sana. Salam satu sehat, salam satu sukses. Semoga Anda semuanya yang telah menonton video ini semoga sukses. Amin, Allahumma amin. Oke, saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi.